الله أكبر. 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 لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين وبه نستهدي وإليه نستغفر. إنه غفور رحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الناس أوصيكم بنفسي وإياكم بتقوى الله، فإن أكرمكم عند الله أتقاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Apa kata Allah? Aku nasihati kalian semuanya semenjak sekarang, kata Allah. Ini nasihat Allah ya Pak. Sesungguhnya hidup ini aku ciptakan, kata Allah, memang karunia. Hidup ini karunia Allah Pak.
Allah hendak membagi-bagi karunia hidup. Andai kata Allah tak membagi karunia hidup ini, kita tak kenal dengan dunia. Katakanlah kita nanti suatu saat jelek takdir Allah buat kita, diponis oleh Allah untuk masuk neraka. Ini andai kata, andai kata Allah nanti memponis kita untuk masuk neraka, maka karunia hidup di dunia ini pun tak mampu kita balas. Maka aku nasihati kalian, kata Allah, hati-hati. Sesungguhnya hidup ini sebuah permainan dan hiburan aku ciptakan untuk kalian. Kemudian Allah berikan ilustrasi. Tidak nampak sama kalian hujan kuturunkan, kata Allah. Kemudian aku tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dia berkembang dan mekar. Kemudian layu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka segitulah kehidupan ini kuberikan kepada kalian, kata Allah. Allah mengatakan, wa fil akhirati adzabun syadid. Suatu saat ada konsekuensi logis yang harus Anda bertanggungjawabkan di hadapanku. Sesungguhnya azabku maha dahsyat, kata Allah. Itu yang dinasihati kepada kita, hati-hati kalian, kata Allah. Ada satu harapan kita, wa maghfiratu minallah wa ridwan, di antara kalian akan ada aku ampunkan, kata Allah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan ini tak lebih dari tipu daya. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Kaum muslimin, para undangan Allah yang saya hormati, ada dua orang yang dua ini menjadi contoh buat seluruh manusia. Yang bernama Sayyidina Ibrahim, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebanyak ini nabi dan rasul, Pak. Dua sosok inilah yang menonjol di dalam kehidupan sejarah manusia sepanjang Nabi Adam dan sampai detik hari ini. Perilaku dia ini dijadikan semacam legalisasi oleh Allah untuk menjadi ibadah. Sunnah baginda Rasulullah dan sunnah baginda Ibrahim alaihi salatu wassalam. Di dalam sejarah ada yang diabadikan lewat Al-Quran bagaimana pola hidup baginda Ibrahim, tetapi ada yang tidak tercatat. Nabi Ibrahim adalah orang yang pertama membudayakan memakai baju, membuat rumah, berkhitan, memotong rambut, memakai sandal. Ini sejarah peradaban manusia. Sungguh luar biasa Nabi Ibrahim. Dan ini tidak banyak tercatat di dalam Al-Quran. Dia kaya raya, memiliki ribuan ternak. Setiap ternak itu dijaga oleh anjing-anjing peliharaan beliau. Setiap anjing ini dikalungkan emas oleh Nabi Ibrahim. Ditanya oleh saudara beliau, engkau rugilah wahai Ibrahim, kenapa anjing engkau kasihkan emas? Apa jawaban Nabi Ibrahim? Emas ini tak lebih daripada najis bagiku. Yang pantas memakai adalah hewan. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Apa sesungguhnya yang ada di dalam hati Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam? Sejarah mencatat, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam sejarah-sejarah kenabian, saya satu yang saya ambil. Kalau satu ini ada di dalam pribadi kita masing-masing, insyaallah kita akan selamat. Tapi kalau tidak, bukan mustahil nanti di antara kita ada tumbang menjadi orang-orang yang rakus dan cinta dunia. Bahkan bukan mustahil menjadi orang yang kufur. Apa dia, bapak-bapak? Ungkapan beliau mengatakan, wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Saya menumpahkan segala hidupku ini untuk Allah yang menciptakan langit, 7 bitalah langit dan 7 bitalah bumi. Dan saya tidak akan pernah mensyirikkan Allah. Dari mana ungkapan ini dia ungkapkan? Dari kronologis dia mencari Tuhan, mencari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu menjadi sumpah kita di dalam salat yang dilanjutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa awal mulanya? Wa kadzalika nuri Ibrahim, kata Allah. Kami peragahkan kepada Nabi Ibrahim malakutas samawati wal ardh, hiasan langit-langit, planet-planet. Diperagahkan kepada Nabi Ibrahim untuk apa? Wa yakuna minal
kini supaya Nabi Ibrahim ini yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab sebelumnya Nabi Ibrahim juga ditimpa keraguan. Apa di antaranya? Ya Allah, kalau memang engkau mampu menghidupkan manusia yang sudah mati, coba engkau perlihatkan kepada kami kaifa tuhyil mauta. Minta bukti. Jadi kalau kita mencoba untuk menekankan batin dan hati kita untuk lebih kental keimanan, minta kepada Allah. Bukakan itu keraguan. Pastikan kepada Allah. Maka diperagakanlah beberapa ekor burung, dicincang-cincang, kemudian dipanggil oleh Nabi Ibrahim. Tidak cukup dengan itu, bapak-bapak. Falamma janna alaihi lail ra'a kawkaba qala hadza rabbi. Ketika malam beliau melihat planet-planet bertaburan bintang, kata beliau, hadza rabbi, inikah Tuhan? Ini sejarah beliau mencari Allah. Kita kan banyak menampung ini, Pak. Bapak kita Islam. Tapi kalau keimanan ini dipertanyakan, Pak. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika bintang-bintang yang bertaburan ini hilang, saya tak cinta dengan sesuatu yang lenyap. Falamma ra'al qamara hadza rabbi. Ketika dia melihat bulan, oh ini Tuhan, kata dia. Falamma afala, ketika bulan ini menghilang, la illam yahdini la akunanna minal qaumid dallin. Andai Allah tidak memberikanku hidayah, kata Ibrahim, terlanjur sudah saya menjadi orang yang kufur dan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma ra'a asy-syamsa bazigha qala hadza rabbi wa hadza akbar. Oh ini yang Tuhan, cahayanya lebih terang. Oh inilah Tuhan, kata Nabi Ibrahim. Falamma afalat, ketika matahari hilang, ini bari'um mimma tusyrikun. Wahai kaumku, saya tidak akan mengikuti anda semua. Saya lepas tangan dari kemusyrikan yang anda lakukan. Wajhtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardi hanifah. Zat yang Maha menciptakan segala-galanya ini. Maka inilah Tuhanku, kata Nabi Ibrahim. Saya tidak akan mensyirikikan beliau. Inilah yang saya ambil mutiaranya. Wajhtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardi. Coba bayangkan, Pak, siapa yang sanggup menyembelih anak kandung secara kemanusiaan, Pak? Ini perbuatan gila nih, Pak, kalau orang tidak atas dasar keimanan. Ini luar biasa, menggemparkan langit dan dunia. Setan-setan para malaikat kaget. Tetapi karena ada wajah-wajahiyah tadi, Pak, luar biasa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Apa kata beliau? Wahai Ismail, aku tunggu engkau dengan penantian yang sangat panjang. Malam menjadi impian, siang menjadi khayalan. Tidak terhitung waktu aku bermunajat kepada Allah, wahai Ismail. Tumpah kasih sayangku kepada engkau. Tetapi apa boleh buat, wahai Ismail anakku, si mata wayangku. Ini arafil manam ani asbahuka fanzur madza taru. Bagaimana pendapat engkau ketika aku diperintahkan Allah untuk menyembelih engkau, wahai Ismail? Jawaban anak beliau, Pak, ya al-matud maksada jiduni insyaallah minas-sabirin. Lakukanlah, wahai bapakku, karena ini perjanjian engkau dengan Allah. Perjanjian Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Andai kata aku diperintahkan Allah untuk menyembelih anak kandungku, itu pun akan aku kabulkan. Karena tertumpahnya kekayaan Nabi Ibrahim dikorbankan untuk kepentingan fakir miskin. Kemudian ditanya dia, begitu relahnya dia menghabiskan harta kekayaan beliau untuk membantu. Maka dia mengucapkan, andai kata Allah meminta padaku, anak kandungku akan aku korbankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara Nabi Ibrahim dengan Sa'labah, ayat yang berhubungan dengan Sa'labah. Wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin. Ada orang berjanji, kata Allah, andai kata Allah memberikan aku karunia, harta yang banyak, kekayaan yang melimpah, diangkat menjadi pejabat negara, naik pangkat. Barangkali begitulah kalau tidak ilustrasinya, Pak.
Saya akan bersedekah menjadi orang-orang yang soleh. Falamma atahum min fadlihi bakhilu wa tawallaw wa hum mu'ridun. Ketika Allah sudah memberikan dia karunia, kekayaan yang melimpah, jabatan, pangkat, dan yang lain-lain, bakhilu, mereka berubah total menjadi orang yang bakhil. Wa tawallaw wa hum mu'ridun, tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah kambing ini sudah panjang cerita. Antara kita dengan kambing ini kan punya sejarah yang unik. Ada orang yang diselamatkan oleh kambing, ada orang yang dicelakakan oleh kambing. Nabi Muhammad menyembelih kambing. Qabil dan Habil juga berkorban anak Adam dengan kambing. Ketika Nabi Muhammad berada di Madinah, ketika itu orang tidak mementingkan PNS, tidak mementingkan jabatan, kekayaan, tetapi orang berlomba-lomba berangkat ke Masjid Nabawi untuk sholat berjamaah dengan baginda Nabi. Subuh berangkat, turun dari gunung yang jauh sampai ke Masjid Nabawi, berlomba-lomba orang untuk berada di belakang baginda Nabi. Ketika Nabi sudah sholat, ada sosok seorang laki-laki setiap sholat dia kabur. Apa kata Nabi? Wahai jemaah sekalian, tak tampak oleh kalian ada laki-laki tadi. Setiap habis sholat, dia selalu kabur. Nampak oleh kalian tadi laki-laki ini menunjuk seorang laki-laki Bani Salim. Izin ya Rasulullah, ini laki-laki bernama Sa'labah, orang Ansor. Sampaikan kepada beliau bahwa saya ingin ketemu empat mata. Pergilah laki-laki Bani Salim ini menemui Sa'labah. Sa'labah, engkau ditanya oleh Nabi. Jawaban beliau, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, karunia engkau berikan kepadaku. Awak penyembelih kambing, orang susah dan miskin tidak menjadi perhitungan di kota Madinah. Tetapi ditanya oleh Nabi, Alhamdulillah ya Allah, aku diminta oleh baginda Nabi datang. Bergegas beliau menemui Nabi, diketuk pintu. Assalamualaikum wahai baginda Rasul. Dibuka oleh Nabi pintu. Oh engkau, silakan masuk. Izin ya Rasulullah, betulkah engkau menanyakan diriku yang malam ini? Betul. Apa gerangan wahai Rasulullah? Betulkah engkau bernama Sa'labah? Betul ya Rasulullah. Aku tidak bertanya kepada engkau, apakah kau tak suka dengan habis sholat kami kan zikir bersama-sama wahai Sa'labah. Kami berdoa, engkau kabur pulang. Apa yang tak kau sukai daripada? Ampunkan aku wahai baginda Nabi. Aku sangat cinta kepada kau. Baginda Nabi, saya orang susah, hidup berkepala kami. Saya orang miskin, tidak banyak punya saudara. Saya bukan siapa-siapa di kota Madinah, wahai baginda Nabi. Saya hanya mendapat upahan sebagai penyembelih kambing. Tetapi saya berusaha, wahai baginda Nabi, setiap buat azab. Saya berusaha berada di belakang engkau menjadi jamaah. Pakaian yang saya pakai ini, wahai baginda Nabi, inilah yang saya ganti-gantian dengan istri di rumah. Ketika saya di masjid, maka istri saya tidak memilih satu helai benang pun pakaian di rumah. Itu sebabnya dia tergesa-gesa pulang karena istrinya juga akan sholat. Mendengar ucapan Sa'labah juga tertumpah sayang Nabi. Tertumpah sayang Nabi. Luar biasa Pak, orang miskin rajin ke masjid. Kalau begitu Sa'labah, aku redha. Aku redha dengan engkau, semoga engkau tetap sabar. Berangkat pulang Sa'labah. Sampai di rumah diceritakan kepada istrinya bahwa beliau menghadap baginda Nabi. Kalau memang abang ketemu sama Nabi, apa yang abang bawa pulang? Enggak ada saya bawa pulang, wahai istriku yang tercinta. Ini kesempatan. Apa itu wahai istriku? Tak tahukah engkau dia baginda Rasul? Tak satu pun doa beliau ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertahun-tahun sudah aku menemani abang dalam keadaan miskin. Engkau mintalah kepada baginda Nabi, doakan kita menjadi orang yang kaya. Berpikir oleh Sa'labah, datang beliau menghadap Rasul. Baginda Nabi, sebagaimana aku ceritakan tempoh hari, aku hanya seorang yang susah.
hidup dalam kemiskinan. Bolehkah saya meminta satu permintaan, wahai baginda Nabi? Apa itu salabah? Kiranya engkau bersedia berdoa kepada Allah menjadi orang yang kaya. Kau lihat rumahku. Apa yang kurang kuberikan suri tauladan kepada engkau? Andaikan aku minta kepada Allah salabah, batu yang berada di depan rumahku ini menjadi intan permata, maka akan dikabulkan Allah. Aku minta salabah, ampunkan saya baginda Nabi. Salabah, kalau engkau menjadi orang yang miskin dan sabar, engkau akan selamat. Kalau engkau meminta menjadi orang yang kaya dan engkau tak pandai, engkau akan celaka. Salabah, pulanglah salabah. Tapi kerana ada motivasi, keinginan menjadi orang yang bahagia dan senang, balik lagi kepada baginda Nabi. Didoakan oleh Nabi, dikasih oleh Nabi satu ekor kambing. Salabah ini ada satu kambing perempuan hasil upahan, dibawa pulang. Bertaburan kambing di Madinah. Semua kambing yang bertaburan di kota Madinah itu punya salabah. Pindahkan ke gurun padang pasir. Sudah mulai salabah tak muncul. Habis solat ditanya oleh Nabi, tuan-tuan semuanya, tak nampak oleh kalian salabah? Baginda Rasul salabah sudah berada di padang pasir, punya anak buah sibuk dengan gembala kambing. Menunduk Nabi, menunduk Nabi. Kemudian turunlah ayat khus min amwalihim sadaqah. Kau datangi salabah, mintalah sedekah. Ketika itu zakat daripada. Datanglah kepada salabah, salabah, aku datang meminta hewan untuk sedekah. Inilah sifat manusia. Meminta kambing ini atas dasar sedekah. Kau kira bapakmu yang punya kambing ini, kata salabah. Aku datang ke sini bukan atas nama pribadi, tetapi diminta oleh baginda Rasul. Kau sampaikan kepada Rasul. Kau kira saya takut? Bakhilu wa tawallaw wa hum mu'ridun. Dia tantang. Manusia kan seperti itu, Pak. Tipe manusia. Lama atahu min fadlihi bakhilu wa tawallaw wa hum mu'ridun. Kalau begitu saya akan pulang salabah. Pulanglah. Kau sampaikan kepada Nabi Muhammad itu, kata. Belum sampai lagi di hadapan baginda Nabi turun ayat penyambungnya. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqauna. Salabah dicap menjadi orang munafik sampai hari kiamat. Hai laki-laki Bani Salim, kau balik ke salabah, sampaikan ayat ini. Innal munafiqina fi darki al-asfali minan nar. Tempatnya jelas, Pak. Ini SK nih, Pak. SK. Awak kalau turun ayat tentang pribadi kita menjadi orang yang kafir dan munafik, solat susah, tak solat susah. Awak dicap munafik, sama dengan Abu Lahab. Kalau basuh awak, Pak, kaki tak berpucuk ke bawah, tak berwek. Dibawahlah ayat ini kepada salabah. Salabah inilah ayat tentang engkau. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqauna. Kau dicap menjadi orang munafik. Tersyukur salabah bersimpuh, Pak. Ya Allah, ampunkan aku. Dia tak terbayangkan, Pak.